Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati para panitia lomba dai online se-Indonesia, dan yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Sahabat-sahabat sekalian, kita semua adalah manusia, tentu memiliki rasa dalam setiap jiwa kita. Sama halnya dengan cinta, kita semua pasti memiliki cinta dalam kehidupan kita. Karena hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata pujangga. Namun yang ingin saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini bukanlah cinta biasa, melainkan sebuah syarahan singkat yang telah saya beri tema, cinta kepada Sang Maha Cinta. Sahabat-sahabat sekalian, cinta adalah kerelaan berkorban dan keikhlasan. Layaknya cinta seorang pecinta terhadap apa yang dicintanya. Saya yakin berbicara masalah cinta, kita semua pasti tahu apa maksudnya. Lebih-lebih para pemuda, ketika mendengar kata cinta, pastilah yang terbayang adalah bahagia. Namun, kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Cinta sering sekali mendatangkan duka dan kecewa. Semua itu terjadi karena kita masih salah dalam memaknai apa itu cinta. Di mana dan kemana harus kita arahkan cinta kita. Maka jawaban yang paling pantasnya hanyalah kepada Sang Maha Cinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencintai Sang Maha Cinta adalah sebijak-bijaksananya cinta, sesempurnanya cinta yang akan dapat membahagiakan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita sampai ke syurganya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Teman-teman sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut ialah kita akan memperoleh balasan yang lebih besar lagi ketika kita telah benar-benar mencintai Allah. Karena pasti Allah akan lebih lagi mencintai kita. Dan tidak ada celah untuk kecewa ketika kita telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, dalam riwayat hadis Bukhari, Rasulullah pun pernah bersabda, An Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan membenci berjumpa dengannya. Sahabat seiman sekalian, maka sekarang yang jadi tujuan utamanya adalah bagaimana agar kita mencintai Allah dengan sedalam-dalamnya, agar kita dapat memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak adil rasanya jika Allah memberikan segala apa yang kita minta, namun kita tidak mencintai Allah melebihi dari segala yang ada. Sahabat-sahabat sekalian, butuh modal cinta untuk mengabdikan diri dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena tanpa cinta, mungkin ada sedikit rasa terpaksa ketika kita melakukan segala perintah-perintah. Maka, yang dapat kita garis bawahi dari syarahan singkat saya ini adalah mencintai dan dicintai adalah sebuah kebahagiaan. Tentulah kita semua ingin mendapatkan cinta sejati. Namun, cinta sejati adalah ketika kita mencintai Sang Ilahi Rabbi. Maka perbanyaklah menyebut Sang Ilahi Rabbi sebagai bukti tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam satu kaedah yang berkata, man ahabba syai'an fa'atsara zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebutnya. Maka mulai hari ini, perbanyaklah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, bahwa itu bukti cinta kita kepadanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.